TNI ini nasibnya seperti apa? Kan ini membahayakan sekali. Karena apa? Karena memang sebetulnya pada saat ini pun kita itu sedang dalam ancaman. Badan Siber dan Sandi Negara menyebut gangguan di Pusat Data Nasional atau PDN akibat serangan cyber. BSSN menambahkan pelaku gunakan malware dan meminta tebusan 8 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 131 miliar rupiah. Mereka itu sesungguhnya ketika sudah masuk itu bisa melakukan apa saja. Pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Cyber. Dan kita tidak bisa lepas dari situ. Karena pusat datanya yang keserang, layan jadi lumpuh kebalik. Bagaimana cara kita agar bisa mencegah serangan virus ransomware itu, dan juga solusinya bagaimana kalau memang sudah kejadian. Dikutip dari Microsoft.com, ransomware perangkat lunak jahat yang digunakan untuk mengenkripsi data di dalam sistem atau perangkat dan mencegah pemiliknya mengakses data tersebut. Baik, dan kali ini kita akan sama-sama membahas dari sisi akademis, server PDN error, teknis atau politis. Dan kali ini sudah hadir bersama saya seorang praktisi cybersecurity yang juga merupakan dosen sistem informasi Universitas Dinamika Stikom Surabaya. Selamat pagi Pak, Selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan sama-sama membahas tentang masalah yang lagi hot banget Pak, lagi trending hari ini karena memang beberapa hari layanan publik terganggu. Yakni kebobolan data ataupun error sistem yang ada di Pusat Data Nasional kita yang ada di Cikarang. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang kondisi ini, sebenarnya apa sih Pak yang membuat kejadian ini bisa terjadi sehingga membuat sistem pelayanan ini menjadi lumpuh dan itu menyerang Pusat Data Nasional kita? Jadi justru karena pusat datanya yang keserang, layan jadi lumpuh kebalik. Sehingga gini, yang kita lihat di akhir-akhir ini kan di pusat-pusat pelayanan, misalnya di airport, kemudian di imigrasi, itu kan mengular-ular gitu kan. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Itu hanya salah satu contoh ya. Salah dua contoh, bahkan beberapa atau banyak dari yang lain, dari kementerian-kementerian terkait, ada belasan kementerian, ada juga sekitar 13 kota, kemudian dan sebagainya. Itu data-datanya itu ditaruh di Pusat Data Nasional ya, di Pusat Data Nasional. Nah, celakanya ya, Pusat Data Nasional ini secara pribadi saya melihat ini belum siap untuk dieksekusi gitu kan. Kalau tahun kemarin baru disiapkan satu, secara logika baru ada satu ya kan. Padahal untuk menyiapkan data center atau pusat data ya, itu harus dipersiapkan matang betul gitu kan. Bukan sementara, tapi harus disiapkan matang betul. Nah, sehingga karena ini kurang matang, di situ dipakai oleh instansi yang sangat esensial di imigrasi, di bandara dan sebagainya ya. Mungkin juga yang pulang kemarin ibadah haji dari Arab Saudi itu juga pakai juga gitu ya. Itu akan jadi bermasalah. Kenapa? Karena data yang diakses oleh instansi ini, para stakeholder ini down. Kenapa down? Karena diduga. Mungkin nanti kita bisa bahas kenapa ini terjadi. Ada satu serangan dari hacker gitu ya, yang sedang dicari root cause-nya dari mana dan siapa yang melakukan, sehingga menyebabkan data ini dikunci ya. Data ini dikunci, nah karena mereka pengen sesuatu, kuncinya pengen tebusan ya. Saya dengar pengen tebusan sampai dengan 8 juta US dollar gitu ya. Dan saya dengar juga itu sudah disepakati untuk tidak membayar gitu. Untuk tidak membayar. Nah, karena tidak membayar dan kuncinya belum ditemukan atau tidak bisa membongkar itu kuncian, maka kabarnya sampai dengan detik ini masih belum bisa dipakai.
Nah, itulah yang terjadi sehingga ya sudah, karena ini down, maka layanan di sini terganggu. Ini yang harusnya automatically menjadi manual. Atau misalnya kalau yang tadi sudah bisa itu sebetulnya misalnya di imigrasi itu sepertinya mereka menggunakan server-server pribadi. Maksudnya bukan pribadi milik seseorang, tapi pribadi dari kantor imigrasi gitu. Jadi masih panjang kali lebar lagi ya kalau kita mau bahas. Iya. Tapi memang ada ketakutan itu sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh DPR waktu itu sebenarnya Pak. Memang terkait dengan keberadaan atau dibuatnya PDN ini waktu itu Komisi 1 itu sudah dengan keras mewanti-wanti agar benar-benar diperhatikan, karena memang proteksi keamanan data ini memang dibilang masih lemah. Nah, tapi kalau bicara PDN ini, apalagi PDN itu rencana akan dibangun di tiga tempat. Empat daerah. Oh, 4 daerah yang karena yang saya tahu itu di Cikarang, di Batam, dan nanti IKN. Ada satu lagi, Labuan Bajo. Oh, di Labuan Bajo. Nah, harusnya bagaimana sih Pak PDN ini bekerja dan bagaimana harusnya benar-benar bisa dioptimalkan sehingga hal-hal seperti ini, apalagi menyangkut data strategis nasional, itu bisa benar-benar terproteksi dengan baik. Iya. Jadi sekali lagi ya, untuk membuat satu data center, apalagi ini skalanya adalah nasional ya, ini harus dipersiapkan dengan sangat matang, sangat jelimet gitu ya. Bagi kita orang awam harusnya sangat matang dan sangat jelimet. Karena apa? Karena untuk membuat satu data center itu harus dipersiapkan nanti misalnya SOP yang jelas gitu ya. Misal ini satu sisi, saya bicara tentang satu sisi dulu ya. Misalnya nanti untuk mengatasi serangan atau keamanan dan sebagainya, ada 3 fase ya. Fase sebelum terjadi serangan atau pre-insiden itu harus jelas sekali. Insiden nanti itu akan terjadi harus bisa dideteksi. Jadi ada mekanisme pendeteksian, SOP-nya jelas, siapa yang melakukan, infrastrukturnya bagaimana, hardware-nya bagaimana, software-nya bagaimana, ini pakai aplikasi apa. Itu baru pre-insiden ya. Lalu SOP-nya itu nanti misalnya bikin SOP, ada instruksi kerjanya siapa yang nanti melakukan, rekaman kerjanya kayak gimana. Itu baru pre-insiden ya. Kemudian ketika terjadi insiden, misalnya sudah kadung diserang gitu kan. Jadi proses penyerangan terjadi saat ini, detik ini, pada tanggal ini. Itu harusnya kita sudah punya mekanisme. Ini siapa yang sedang menyerang ya. Melakukan dari server mana, IP-nya siapa ya. Bahkan kalau di trace langsung bisa tahu orangnya siapa. Itu harusnya sudah langsung tahu. Bukan diumumkan ke masyarakat sedang dicari root cause-nya. Lah kok gitu ya? Gitu. Itu ketika terjadi serangan. Nah, sekarang bisa dideteksi dari dini, langsung kita tahu bahwa itu serangan dari siapa gitu, tahu. Itu yang saya maksud tadi, harus dipersiapkan dengan matang dan detail tadi di situ ya. Ketika terjadi serangan, ini kan sekarang yang terjadi ini kan ini telah bobol dan telah terjadi serangan dan telah terjadi pengorbanan. Pengorbanan bagi rakyat kita ya, para stakeholder, misalnya tadi yang kelihatan itu kan di airport, kemudian di badan keimigrasian, yang lainnya mungkin masih pada diem gitu kan. Nanti setelah ini dia akan ngamuk mungkin. Nah, itu harus ada mekanisme yang jelas ya. Disaster recovery planning-nya kayak gimana ya. Kemudian proses backup-nya kayak bagaimana ya toh. Lalu berapa lama ya. Kemudian kalau ini terkait dengan pihak penyelenggara itu harus melakukan apa tanggung jawab dia terhadap misalnya badan keimigrasian ya, misalnya dengan pihak otorita yang mana dan sebagainya. Itu ribet banget ya. Tapi itu urusannya panitia sana gitu. Urusan itu harus disiapkan dengan benar. Karena apa? Kalau itu sudah ready itu kan, sudah siap, mestinya ya
kita harusnya sudah punya cadangan ya. Cadangan. Sebetulnya kalau solusi sekarang itu sesimpel kita mengcopy file dari flash disk. Itu sudah clear. Dalam waktu mungkin ya beberapa menit atau beberapa jam udah selesai, bukan beberapa hari ya. Karena apa? Ini kan case-nya ini kan ada ransomware. Ini data ini dikunci ya, diambil oleh dia. Tetapi kalau kita misalnya sudah punya mekanisme post incident yang oke, good, kita tinggal PPN. Itu data yang dikunci. Saya sudah punya ini kok, udah punya backup. Ya udah saya kembalikan, selesai. Sesimpel itu sebetulnya. Oh, jadi sebenarnya kalau kita orang awam ini sebenarnya sesimpel kalau misalkan kalau data kita di komputer itu terhack virus, itu kita punya cadangan di flash disk begitu ya? Yes. Harusnya punya backup dalam plan case gitu ini ya? Iya. Iya. Saya berbicara dalam case ini. Iya. Karena kalau tadi kita kembalikan ke apa yang diinginkan oleh DPR misalnya, keamanan kita itu sangat lemah. Yes, oke, saya setuju, clear itu. Tetapi itu adalah tantangan ya, challenge bagi pemegang amanah gitu ya. Saya dengar itu ada provider tertentu yang memenangkan tender gitu kan. Nah itu harusnya amanah ini dipegang dengan baik, lakukan dengan cara terbaik demi amanah dari masyarakat tadi ya. Nah kalau kembali ke judul tadi, apakah ini sebuah kesalahan teknis atau memang politis tadi ya? Saya melihatnya sih dari dua sisi ya. Kalau tadi yang kita bicarakan itu sisi yang sangat teknis gitu kan. Memang seyogyanya begitu ya. Dan itu kalau kita dalami dengan lebih dalam lagi itu sebetulnya masih banyak gitu yang bisa kita lakukan untuk perbaikan itu gitu ya. Nah, saya mencoba ini setidaknya menurut saya pribadi ya. Prediksi atau analisis pribadi berdasarkan mungkin data-data yang saya terima atau fakta-fakta ini ya. Ini sebetulnya kan PDN ini, Pusat Data Nasional ini kan niatnya baik ya. Niatnya baik dari pemerintah, dari Presiden Jokowi itu niatnya baik. Niatnya adalah menyatukan data-data yang redundant gitu ya. Data-data yang sama di kementerian-kementerian, di lembaga-lembaga negara gitu kan, supaya masing-masing itu tidak punya data sendiri-sendiri ya. Jadi misalnya Dukcapil punya, imigrasi punya, pajak punya, Depdagri punya, Kemdikbud punya. Nah, padahal ini datanya adalah orang yang sama. Jadi berangkat dari situ sebetulnya ini niatnya baik ya. Political will yang baik menurut saya. Dari sisi niatnya baik ya. Nah, sehingga keluar peraturannya itu adalah di setiap kementerian itu tidak boleh lagi menganggarkan server sendiri untuk keperluan data itu. Karena selama ini sebelum ada PDN itu masing-masing punya server sendiri. Ini menganggarkan sendiri, menteri ini sendiri, padahal orang yang sebagai stakeholdernya sama. Kan lucu gitu ya. Nah, itu yang patut kita hargai. Niatnya dulu ya. Nah, sehingga jadilah data itu dipersatukan ya di dalam PDN tadi ya. Masalahnya, nah ini masalahnya. Masalahnya adalah persiapan yang tidak holistik gitu ya. Harusnya itu dipersiapkan dengan kompleks, mateng, timnya mateng, nanti eksekusinya juga mateng. Ya, infrastrukturnya juga mateng gitu kan. Secara nalar gitu ya, secara nalar. Kalau misalnya sekarang ini ya, ini data yang dipersiapkan kan ada 4 data center, ya kan. Sekarang yang sudah eksis 1 data center. Ya. Saya nggak tahu ini politis atau enggak atau beneran gitu kan. Kalau itu iya, misalnya bener cuma 1, ini kan sebagai orang yang misalnya sering kerja di data center kan ya lucu gitu kan. Masa cuma 1 doang gitu kan. Harusnya ngomong tentang data center itu nanti ada mekanisme redundansi, mekanisme
backup planning, infrastruktur, ada strategi. Kalau dalam sepak bola itu harus ada tipu muslihat dan sebagainya kayak gitu-gitu. Misalnya nanti ada beberapa server, satu taruh di Cikarang, satu taruh di satu tempat, satu taruh di US, satu taruh di Singapura dan sebagainya, sehingga nanti ketika ada mekanisme tipu muslihat dan sebagainya itu, ini ketika kena bingung, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa sesimpel itu. Harusnya apa? Ketika ini kena, kalau bisa harusnya yang kena ini adalah server bayangan atau data bayangan, sehingga ketika kita kena, saya bisa bilang kuati bulu gitu sama hacker gitu. Atau misalnya benar-benar ini kena, aku sudah punya backup dong, PN. Kamu pingin uang dari saya 8 juta US dollar. Loh, saya nggak butuh gertakan dari kamu karena saya sudah punya backup. Silahkan ambil, silahkan dikunci. Ya sudah, ini tak delete PN. Saya akan ambil itu data saya copy. Harusnya begitu ya Pak. Kalau benar-benar PDN ini berjalan optimal, artinya bukan hanya satu langsung jalan, tapi benar-benar keempatnya atau mungkin dua kota atau dua wilayah PDN itu sudah bisa dioptimalkan ya Pak. Iya, bahkan kalau kita bicara, saya kembali sebagai dosen sistem informasi ya, itu harusnya ada business continuity planning yang oke. Artinya apa? Business continuity planning itu apapun yang terjadi, bisnis ini harus tetap continue, ya kan? Jadi jangan ada down, bisnisnya jangan ada down meskipun servernya down. Itu harus dipikir bener itu, gitu. Biarkan ini terserang, bisnis harus tetap jalan. Lah ya apa caranya? Ya caranya tadi kita misalnya punya banyak backup di sana, punya banyak server redundancy gitu. Lalu ketika ini udah tadi misalnya keserang, ya biar aja. Serangan itu adalah sebuah keniscayaan sebetulnya ya. Pasti ya Pak, berarti. Pasti ya kan. Jadi karena kalau orang nyerang itu pasti ada ya Pak. Pasti ya. Ketika saya pernah di PPTI ya, kebetulan salah satu kerjaan saya adalah mentelengi serangan-serangan itu. Pengembangan teknologi informasi ya Pak ya. Di PPTI di bagian network admin network engineer itu kan saya lihat siapa itu pasti ada yang mau nyerang server saya. Pasti itu. Dengan cara apapun itu pasti. Ya. Makanya secara pribadi saya itu bahkan sempat punya prinsip hidup sebagai seorang network admin. Jangan pernah sombong di dunia maya. Karena ketika Anda sombong, pada saat itu juga Anda akan mengundang para hacker untuk datang menyerang Anda bertubi-tubi. Jadi sebenarnya ini hacker ataupun cyber itu biasanya memang pekerjaannya begitu ya Pak, menyerang dan juga memang ini. Kalau kasarnya kita sebagai orang awam nih Pak, itu sebenarnya memang dia mencari celah itu setiap hari pekerjaannya atau memang karena ada sentimen-sentimen khusus Pak? Sebetulnya hacker itu adalah manusia biasa gitu kan. Dia punya banyak banyak niat gitu ya. Tergantung dia. Kadang-kadang kalau hackernya itu masih muda ya mungkin niatnya adalah eksistensi gitu kan. Kadang-kadang kalau hackernya sudah punya keluarga, niatnya adalah ekonomi ya. Kadang-kadang kalau dia niatnya adalah hobi, ya pengen menguji kekuatan keilmuannya dia, iseng macam-macam, iseng berhadiah misalnya. Kita nggak tahu ya. Ini yang nyerang ini dengan ransomware ini apakah mereka profesional untuk mencari uang atau sekedar iseng-iseng berhadiah atau sekedar mungkin ya. Bahkan ada sentimen politis pun itu sangat mungkin gitu ya, sangat mungkin. Bahkan saya secara pribadi itu melihat satu sisi itu. Sekarang ini. Banyak komentar netizen juga ada yang framing negatif juga berkomentar negatif itu. Banyak dugaan yang berkeliaran di luar, berkembang dari sisi politisnya atau memang dari sisi benar-benar ketidaksiapan PDN-nya, teknis tadi. Makanya ini benar-benar karena kendala teknis yang memang belum bisa diantisipasi atau memang ada
intrik-intrik politis tertentu sebenarnya yang ada di balik ini sebenarnya? Kalau saya itu sebetulnya kan tidak boleh ini ya negative thinking ya. Tetapi dalam sebuah teori itu kan boleh kita melihat berdasarkan fakta. Dari fakta itu kita bisa menduga gitu kan. Oke. Jadi kita bicara secara akademis ya. bukan secara apa? Karena saya misalnya berafiliasi dengan tertentu sehingga saya benci, saya serang, enggak. Itu di luar kewenangan saya. Tapi saya mencoba melihat dari sisi akademis. Artinya begini. Secara teknis itu sangat mungkin terjadi ya. Kenapa saya bilang begitu? Tadi kita bisa menganalisis gitu ya. Berdasarkan setidaknya berdasarkan data yang disampaikan, diumumkan, misalnya dengan menyiapkan 4 lokasi ya, pusat data nasional ya, tetapi baru 1 yang eksis. Itu saja itu sudah jadi bukti nyata bahwa ini kesalahan teknis. Oke. Kesalahan teknis gitu kan. Kenapa? Ini nggak make sense. Ini levelnya Indonesia, Bung. Negara, Bung. Masa 1 aja? Coba kita lihat di YouTube, Google. Apakah mereka nggak ada yang pernah serang? Sering, setiap hari, setiap detik. Apakah mereka kelihatan down? Enggak. Apakah ada yang down? Pasti ada. Ya kan? Terus apa bedanya dengan ini? Ini sangat menyiapkan, ini tidak menyiapkan. Logikanya di situ. Artinya apa? Secara teknis itu jauh dari kemapanan, jauh dari kesempurnaan. Secara politis, nah ini saya melihat kalau tadi misalnya ini secara analisis ya. Ini sebetulnya bisa jadi mungkin untuk mengalihkan isu juga bisa. Bisa jadi misalnya sekarang ada case besar ya, ada seseorang yang ditarget supaya bisa ditangkap, tapi pengen ojo ngomong iku dhisik, ngomong iki dhisik supaya ini lali terus. Bisa juga seperti itu. Bisa juga begini. Dari sisi provider, service provider yang menjadi penanggung jawab sekarang, duitku sakjane iki kurang. Misalnya gitu. Ini analisis ya. Jadi gimana caranya? Ya suruh masyarakat aja yang ngomong kayak kita ini. Karena memang kalau dalam konteks 1 itu ya, dengan dana yang saya kemarin kita bahas di Suara Surabaya itu kecil banget gitu ya. Untuk level nasional itu kecil banget misalnya gitu. Dengan cara itu dia bisa minta dana lagi supaya segera dicairkan. Bisa juga nanti ini direkayasa supaya ya itu bombing aja. Bisa jadi itu yang nyerang temennya sendiri juga kan. Bisa juga seperti semua kemungkinan itu sebenarnya bisa saja terjadi. Nah, ini tadi ya konteksnya adalah menduga tapi dengan data tadi. Jadi bukan berarti saya pendukung si A, saya benci si itu. No. Ini cuma sekedar ini berbicara dari sisi akademis. Gitu. Jadi kalau tadi kita mungkin sudah bahas soal PDA-nya, mungkin kita juga perlu sedikit membahas soal ransomware. Sebenarnya ransomware ini apa Pak? Kalau buat kami yang orang awam itu juga mungkin perlu tahu, sehingga kalau penanganan teknisnya atau nanti suatu saat itu bisa menyerang siapapun, itu kita bisa tahu apa itu ransomware dan bagaimana cara kerjanya. Jadi ransomware ini adalah bagian kecil dari software jahat. Software jahat yang dikirim oleh hacker ya. Jadi gini, virus gitu Pak rasanya. Beda. Keluarga virus. Kan macam-macam ya. Kasih nama itu macam-macam. Ada virus, ada malware, ada spyware, ada ransomware, ada wareware yang lain. Itu nanti kita bahas. Tapi di konteksnya konteks jahat. Nah, kalau virus itu kan memang ini semua ini adalah aplikasi ya. Ini semua adalah software. Software yang di-create oleh manusia untuk berbuat jahat. Itulah wareware tadi. Nah, salah satu variannya adalah virus yang sudah sangat kita kenal di masyarakat. Kemudian ada istilah spyware. Spyware itu adalah ware atau software yang memang digunakan khususon
untuk spy. Spy itu mata-matai. Jadi spy. dia dikirim, jadi aplikasi ini dikirim kepada korban untuk memata-matai. Makanya dinamakan spyware. Ransomware adalah ware jahat juga, ya, yang digunakan untuk dengan sengaja ya, untuk mengunci target. Jadi yang dikunci siapa? Biasanya adalah data. Ya, datanya dikunci. Kunci itu siapa yang punya kunci? Ya yang kunci. Ya, yang kunci siapa? Ya hacker tadi, yang meng-create software tadi itu. Tujuannya apa? Jadi software itu tujuannya mengunci ini tujuannya biasanya untuk meminta tebusan. Kalau kamu mau pakai data kamu, saya kasih kunci ini, tapi aku kasih uang 8 juta US dollar. Dipastikan memang tujuannya adalah pemerasan ya Pak? Ada kebanyakan itu, ya? Ransomware seperti itu. Kebanyakan ya. Iya. Jadi kalau ngomong dipastikan itu tadi, kembali ke teori yang tadi. Jadi hacker itu ada banyak ini ya, banyak mind atau banyak apa itu, bukan mastermind, banyak niat gitu kan. Tapi biasanya rata-rata niatnya adalah niat negatif gitu kan. Nah, niat negatif itu kalau untuk ransomware itu kebanyakan memang rata-rata modusnya adalah untuk mencari uang, ya kan. Uang itu digunakan sebagai pengganti dari kunci yang ditaruh di data tadi. Gitu. Dengan begitu, apakah memang sebenarnya target-target dari ransomware ini itu hanya untuk yang main atas, maksudnya dengan tingkat yang kaliber atas? Kalau mungkin masyarakat sipil ataupun masyarakat biasa itu kemungkinan terkena ransomware dikit ya Pak. Kemudian rentannya malah justru menyerang yang di level-level bisnis, level-level tinggi begitu ya Pak? Iya, kalau data-data apa yang pernah saya baca, memang ransomware itu kalau ngunci data kan nggak mungkin ngunci data punya kita yang kecil. Emang lo siapa? Wong kamu aja kere, masa saya? Ini contoh kasarnya ya. Begitu. Kasarnya gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak antisipasi ya Pak. Tidak mungkin kena ya. Kan siapa tahu yang apa tadi yang ngasih ransomware adalah para jejaka yang pengen eksistensi diri. Aku pengen dianggap hebat oleh masyarakat Indonesia, sehingga rakyat kecil juga kena gitu, misalnya gitu. Atau mungkin dendam bersama teman. Dendam. Kan bisa saja Pak. Atau lomba. Iya, lomba. Ini efeknya bagus ini. Ternyata oke nih misalnya kayak gitu. Tetapi kalau dari data yang ada, biasanya ransomware itu yang sering kena itu institusi yang kelihatan memang ya dia punya duit lah. Tapi itu memang akhirnya bisa sampai merusak apa perangkat kerasnya laptop atau perangkat komputernya itu enggak sih Pak? Everything is possible ya. Tetapi ini kan kembali ke karakter si hacker ya. Jadi dia itu kan bisa berbuat apa saja kan. Misalnya saya masuk ke PR ke sini ya, tanpa sepengetahuan teman-teman ya, saya masuk gitu kan. Saya kan tidak mesti ya udah ini saya bungkus, lalu bungkusan ini supaya nggak bisa dipakai, nanti saya yang bawa kunci, lalu nanti ketika ini pengen dipakai ya orang yang ada PR ini kasih duit ke saya supaya saya kasih kunci. Kan tidak sesimpel itu juga. Bisa juga saya punya niat misalnya ke sini ada yang lebih bagus tuh, saya mau colong itu kan, bisa juga seperti itu ya. Jadi kembali kepada niat si hackernya sebetulnya ya. Karena ketika mereka sudah mulai mengeksploitasi komputer korban, everything is possible to do. Untuk berbuat jahat itu semua serba mungkin. Ini hanya masalah nama aja sih sebetulnya, mengklasifikasikan ini ransomware. Makanya tadi ada macam-macam. Ini spyware, ya kan? Mereka itu sesungguhnya ketika sudah masuk itu bisa melakukan apa saja. Bisa merusak OS-nya, bahkan bisa sampai mengeksekusi perintah tertentu untuk merusak hardware-nya. Lalu seperti itu. Kira-kira ada nggak Pak ya mungkin tips ataupun ini ya, kalau misalkan baik sudah kejadian ataupun mungkin sebelum kejadian juga kita bisa mencegah. Jadi mungkin ada solusi nggak Pak? Jadi kita perlu tahu bahwa
bagaimana cara kita agar bisa mencegah serangan virus ransomware itu, dan juga solusinya bagaimana kalau memang sudah kejadian. Kita sebagai masyarakat biasa, sebetulnya ini kan masalah kita bersama memang terkait dengan keamanan cyber, dan kita tidak bisa lepas dari situ. Karena apa? Karena memang sebetulnya pada saat ini pun kita itu sedang dalam ancaman. Kenapa? Siapa sih yang nggak bawa HP? Siapa sih yang nggak main ke internet? Ya, dalilnya itu kemarin saya bilang di SS itu. Ketika kita sudah nyambung ke internet, pada saat itulah kita tidak aman. Nah, bukan berarti karena tidak aman kita harus selalu paranoid, takut. Jangan ya, jangan. Tetaplah jadi manusia biasa, tetaplah biasa saja. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sebagai masyarakat biasa, kalau misalnya punya handphone, ya kasihlah antivirus ya. Kalau itu menggunakan open source atau menggunakan yang berbayar, jangan lupa untuk update patching ya, atau update operating system ya. Di Windows juga seperti itu, di Linux juga seperti itu. Patch istilahnya. Patch itu update security dalam konteks yang kecil-kecil. Jadi biasanya poin ini jam sekian dan seterusnya. Pokoknya kita update aja. Itu dari sisi kita. Antivirusnya juga harus tetap ada. Dalam konteks yang lebih besar, misalnya kita berada di satu lembaga pendidikan, di sebuah perkantoran, di sebuah institusi. Kalau di tempat kita berarti mungkin ya di pimpinan untuk sistem keamanannya adalah chiefnya itu adalah BPTI gitu kan. Jadi bagaimana memberikan layanan yang oke, mengamankan data di sini, sampai bagaimana melakukan pendidikan terkait dengan security awareness ya kepada kita semua ya. Kalau di institusi yang lain ya berarti kepada para karyawannya, pada manajer dan sebagainya gitu. Naik ke atas sedikit dari sisi provider ya, karena ini semua kan kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Jadi ini kuat, ini juga harus kuat, yang di ini juga harus kuat. Salah satu ketika tidak kuat, maka disitulah adalah potensi, adalah celah keamanan untuk diserang. Dari sisi provider harus menggunakan kuasa dia mengatur jalur yang terbaik, firewall terbaik, konfigurasi terbaik. Antara kenyamanan dan keamanan itu harus selalu dipegang. Jadi kalau semakin sangat aman, sebetulnya semakin nggak nyaman. Maka di situ provider itu harus penting, harus bijak juga, harus moderat juga. Di level, kalau kita kembali ke data center lagi, di level yang atas sebagai pusat datanya tadi, kita mesti persiapkan dengan sangat matang. Ya, kita siapkan mekanisme untuk mengamankan cyber, gitu kan, cyber security kita. Mulai dari bagaimana sebelum terjadi itu memang harus ada, bagaimana pada saat terjadi. Jadi misalnya ada intrusion detection system, ada proses monitoring ya. Ketika terjadi atau setelah terjadi itu bagaimana kita melakukan recovery planning, timingnya harus jelas, downtime-nya juga harus clear gitu kan. Jangan sampai kayak gini, ini kelihatan sekali nggak profesional. Jadi ini tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat, sebagai sebuah institusi, sebagai negara, sebagai pengelola dan sebagainya. Jadi itu ya Pak, memang semua elemen berperan penting. Iya. Ya. Dan memang semoga ini segera teratasi dan layanan publik segera pulih. Harapan itu. Terima kasih Pak untuk waktunya. Oke, sama-sama. Ya, kita akan bahas hal-hal lain yang menarik, informasi update seputar teknologi masa kini di Dinamika Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.